Perkenalkan, nama saya Alia Magdani. Kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai evaluasi model countenance by stake. Evaluasi model ini merupakan evaluasi program keseluruhan atau dapat pula disebut evaluasi pertimbangan, yang artinya evaluator mempertimbangkan program dengan membandingkan kondisi hasil evaluasi program dengan apa yang terjadi di program lain dengan objek sasaran yang sama dan membandingkan kondisi hasil pelaksanaan program dengan standar yang ditentukan oleh program tersebut. Tujuan dari model stake adalah melengkapi kerangka untuk pengembangan suatu rencana penilaian. Perhatian utama adalah hubungan antara tujuan penilaian dengan keputusan berikutnya yang berdasarkan sifat data yang dikumpulkan. Evaluasi ini menekankan adanya dua hal pokok, yaitu metrik deskripsi dan metrik pertimbangan, serta membedakan antara tiga tahap evaluasi, yaitu attendance, konteks awal atau masukan, transaksi atau proses, dan hasil atau outcome. Model countenance adalah salah satu model evaluasi yang memiliki komponen hasil. Evaluasi hasil biasanya didasarkan pada kategori hasil belajar. Nah, pada metrik deskripsi berisi rancangan, yaitu biasanya itu berisi silabus atau RPP yang dibuat oleh guru. Lebih lanjut, guru tersebut merencanakan apa yang diperkirakan akan terjadi pada waktu interaksi di kelas dan kemampuan apa yang diharapkan dimiliki peserta didik setelah proses interaksi berlangsung. Nah, kategori kedua di matriks deskripsi adalah yaitu pemerhatian atau observasi, yakni berhubungan dengan apa yang sesungguhnya terjadi sebagai implementasi dari rencana di kategori pertama. Oleh karena itu, evaluator harus memahami apa yang direncanakan sebelumnya, menentukan data yang diperlukan, dan mengembangkan prosedur atau alat untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Pada matriks penghakiman atau pertimbangan, yaitu di situ ada piawaian atau standar dan pertimbangan. Nah, di piawaian itu terdiri atas kategori standar atau pertimbangan yang tetap fokus pada masukan, transaksi, dan hasil. Standar adalah kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu program yang dijadikan evaluan. Dalam hal ini adalah kriteria yang harus dipenuhi oleh proses belajar. Evaluator dapat mengambil standar yang telah ditentukan oleh sekolah. Kemudian yang di kategori pertimbangan itu, kategori ini menghendaki evaluator melakukan pertimbangan dari apa yang telah dilakukan dari kategori pertama dan kedua dari matriks deskripsi dan kategori pertama dari matriks pertimbangan. Evaluator harus mengumpulkan data mengenai pertimbangan tersebut dari kelompok orang yang dianggap memiliki kualifikasi untuk memberikan pertimbangan tersebut. Nah, di sini cara kerja model penilaian countenance stake adalah di situ ada kesesuaian atau kongruensi dari data yang telah diperoleh, yaitu kontingensi terdiri dari kontingensi logik dan kontingensi empirik. Kontingensi logik adalah hasil pertimbangan evaluator terhadap keterkaitan atau keselarasan logis antara masukan, transaksi, dan hasil. Ini adalah pertimbangan pertama yang harus dilakukan evaluator, sedangkan kontingensi empirik adalah hasil pertimbangan evaluator terhadap keterkaitan atau keselarasan empirik antara tadi masukan, transaksi, dan hasil berdasarkan data lapangan. Selain itu, evaluator juga harus memberikan pertimbangan mengenai kongruensi atau perbedaan yang terjadi antara rencana dengan kenyataan yang ada di lapangan. Prosedur pelaksanaan evaluasi model contingent stake ini adalah sehubungan dengan kategori intens atau tadi yang pertama pada metrik deskripsi atau rancangan. Evaluator dapat melakukan studi dokumen atau wawancara kepada pengembang program, baik berhubungan dengan attendance atau tadi masukan awal atau masukan, transaksi, proses, dan hasil. Dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan mempersiapkan rencana yang dituangkan dalam silabus dan RPP. Yang kedua, sehubungan dengan kategori observasi, evaluator harus mengadakan analisis kongruens, yaitu menganalisa implementasi dari rencana pada rancangan tersebut atau intent. Apakah sesuai atau terjadi penyimpangan? Jika terjadi penyimpangan, faktor-faktor apa aja yang menyebabkan?
Kemudian yang ketiga, tugas evaluator berikutnya adalah memberikan pertimbangan mengenai program yang sedang dikaji. Oleh karena itu, perlu adanya standar yang dapat diperoleh dari sekolah. Dan yang terakhir adalah memberikan pertimbangan terhadap hasil dari analisis ketiga kategori sebelumnya. Pertimbangan dapat diperoleh dengan mengumpulkan data dari kelompok orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk memberikan pertimbangan. Dalam pembelajaran, pertimbangan dapat berdasarkan faktor karakteristik siswa, sarana sekolah, maupun faktor-faktor yang lainnya. Kelebihan dan kekurangan dari model evaluasi ini adalah kelebihannya dia memiliki pendekatan yang holistik dalam evaluasi, kemudian lebih komprehensif atau lebih lengkap menyaring informasi. Dari tadi saya ulangi, pada pendekatan holistik itu dia itu memberikan gambaran yang sangat detail atau luas terhadap suatu proyek, mulai dari konteksnya hingga saat proses penerapannya. Terus lebih komprehensif atau lebih lengkap menyaring informasi, mampu memberikan dasar yang baik dalam mengambil keputusan dan kebijakan maupun penyusunan program selanjutnya. Dengan adanya pertimbangan evaluasi, dapat mengetahui ketercapaian standar yang telah ditentukan. Kekurangannya yaitu terlalu mementingkan di mana proses daripada kenyataan di lapangan. Terus cenderung fokus pada rasional manajemen daripada mengakui kompleksibilitas realitas empiris. Penerapan dalam bidang pembelajaran di kelas mempunyai tingkat keterlaksanaan yang kurang